Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, ingat kalau hari minggu itu hari libur. Dan terlebih kita itu harus rajin beribadah setiap hari minggu. Sampai saat ini kita masih ibadah online. Karena pandemi corona kita masih online semuanya. Dan jangan lupa minta bantuan orang tuanya adik-adik bagi yang nggak bisa buka HP. Orang tuanya untuk buka channel YouTube Bethlehem Tabga, yaitu Bethlehem Tabga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari Engkau Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Mari Engkau yang memberkati Tuhan ibadah ini menjadi pujian penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama katakan, Bapa Kau baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku
habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu besar, setiamu besar Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan datang menyembah Engkau Bapa yang baik. Guru-guru sekolah minggu Tuhan datang juga untuk menyembah Engkau Bapa yang baik. Mari Engkau berkati kami semuanya Tuhan, yang bersekutu di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebentar kami akan memuji bersorak-sorai untuk Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Oke adik-adik sekolah minggu, untuk semangat lebih lagi untuk memuji Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo kita akan bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang saling mengasihi katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji
tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, yes, yes, goyang kanan, oke, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, yes, yes, goyang kanan, oke, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, yes, yes, goyang kanan, oke, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, yes, yes, goyang kanan, oke, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorai itu Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kori. Kita sama-sama duduk kembali adik-adik. Kita sediakan Alkitab kita. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Kori. Di akhir lagu pujian saya undang Kak Kori untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Seperti Rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam bidangnya dekapan kasihmu. Katakan seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau
ada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, jumpa lagi dengan Kak Kori dalam ibadah sekolah minggu. Ya, hari ini Kak Kori akan menemani adik-adik sekolah minggu dalam mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bisa duduk yang rapi, kemudian dilipat tangannya, dan jangan lupa ditutup matanya. Oke? Jangan ada yang mengintip ya. Harus sopan dan rapi ketika menghadap Tuhan. Oke? Oke, ya. Untuk itu mari kita berdoa. Dilipat tangannya dan ditutup matanya. Kak Kori yang akan memimpin doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu yang sekolah minggu berada di rumah Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati Bapa, hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang berbicara dan Roh Kudus-Mu Bapa yang berkuasa. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Bapa, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan-Mu Bapa. Biarlah anak-anak sekolah minggu di rumah bisa mengerti isi hati-Mu, bisa mengerti apa yang hendak Kau katakan kepada mereka Bapa. Dan biarlah Yesus, apapun yang kami dengarkan hari ini Bapa, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau yang mengajari dan menuntun kami untuk mengerti setiap perintah-perintah-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang bekerja dan yang mengambil alih. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Oke ya adik-adik sekolah minggu, kita sudah berdoa. Ya, Kak Kori mau adik-adik sekolah minggu yang di rumah bisa ambil Alkitabnya. Hari ini kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat Alkitab ya Kisah Para Rasul, adik-adik boleh katakan amin. Ya, Kak Kori bilang amin. Kak Kori udah dapat nih Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Oke ya. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang sudah bisa baca, boleh baca Alkitabnya. Dan Kak Kori juga akan membaca dari sini dan menceritakan apa isi dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Oke? Ya. Hari ini Kak Kori akan menceritakan tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh dan meneladani sikap yang dipunyai oleh Petrus. Oke ya, Kak Kori mulai ini ya bacanya ya. Oke. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, maka naiklah Petrus dan juga Yohanes kemana? Ke bait Allah.
Jadi Petrus sama Yohanes ini mau pergi sembahyang ke bait Allah. Sudah? Nah, di situ di bait Allah itu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Jadi di bait Allah itu ada seorang laki-laki yang lumpuh. Kalau katanya lumpuh itu berarti tidak bisa berjalan. Dan dikatakan laki-laki itu harus diusung. Diusung itu artinya adik-adik sekolah minggu, artinya dia harus dipapa kalau berjalan. Kalau dia mau berpindah tempat harus digendong, atau harus dipegangi, atau harus diangkat. Itu artinya diusung ya. Nah, kemudian tiap-tiap hari orang itu, maksudnya orang lumpuh tadi, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi orang lumpuh tadi itu diletakkan di halaman bait Allah dan dia meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat yang mau masuk ke dalam bait Allah. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia langsung meminta sedekah. Mereka menatap dia. Maksud mereka ini artinya si Petrus dan si Yohanes menatap orang lumpuh tadi yang minta sedekah. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Petrus menyarankan orang tersebut untuk melihat kepada Petrus dan Yohanes. Lalu orang lumpuh tadi yang minta sedekah menatap siapa? Menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Jadi orang lumpuh tadi itu dia minta sedekah dan dia berharap mendapat sesuatu dari Petrus dan juga Yohanes. Tetapi lihat apa ayat selanjutnya, dikatakan di sini, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, Petrus memberikan mujizat kesembuhan kepada orang lumpuh tersebut. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan-jalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia sambil berjalan memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia ini maksudnya orang lumpuh tadi ya, sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Itu ya. Demikian firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, di mana cerita tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Nah, Kak Puri mau ngasih pertanyaan ini sama adik-adik sekolah minggu. Berdasarkan cerita yang kita baca tadi, Kak Puri mau nanya, bagaimana perasaan orang lumpuh tadi yang sejak dari lahir dia tidak bisa berjalan, tiba-tiba dia bisa berjalan? Bagaimana perasaannya? Ayo coba, apakah dia sedih? Apakah dia
senang? Apakah dia takut? Ayo, kira-kira yang mana jawabannya adik-adik sekolah minggu? Kak Kori mau dengar nih. Bagaimana perasaan orang lumpuh tadi ketika dia bisa berjalan tiba-tiba? Tentunya perasaannya sangat senang dong, sangat bahagia, ya kan? Nah, setelah itu Kak Kori mau nanya, apa yang bisa kita teladani dari sikap Petrus berdasarkan cerita ini? Kak Kori mau kasih tahu bahwa kita bisa meneladani 3 sikap Petrus yang baik berdasarkan cerita ini. Kak Kori kasih petunjuknya ya. Nah, waktu tadi orang lumpuh tadi minta sedekah sama Petrus dan Yohanes, Kak Kori tanya, apakah Petrus dan Yohanes mengabaikan orang lumpuh tadi? Orang lumpuh tadi diabaikan atau Petrus dan Yohanes melihat ke arah orang lumpuh tadi? Ayo, apa jawabannya? Diabaikan atau dilihat? Apa jawabannya? Ayo, tadi yang sudah mendengarkan dan yang membaca firman Tuhan tadi. Adik-adik sekolah minggu, Kak Kori tanya, apakah ketika orang lumpuh tadi meminta sedekah, bagaimana tanggapan Petrus dan Yohanes? Apakah mereka mengabaikan orang lumpuh tadi, dicuekin, atau dilihat, diperhatikan? Jawabannya adalah dilihat, benar sekali, diperhatikan. Benar sekali jawaban adik-adik sekolah minggu. Jadi Petrus dan Yohanes tidak mengabaikan orang lumpuh tadi, tidak nyuekin. Sudah? Nah, berdasarkan petunjuk yang Kak Kori kasih tadi ini, bagaimana, apa sikap Petrus dan Yohanes yang bisa diteladani dari cerita ini? Salah satunya, nomor 1 adalah memberi perhatian. Sudah? Ya. Sikap pertama yang diteladani dari firman Tuhan kali ini adalah memberi perhatian. Nah, Kak Kori mau nanya nih sama adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu kalau ada orang yang membutuhkan bantuan adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik itu memberi perhatian apa mengabaikan mereka? Ayo, mau ngasih perhatian atau memberi pengabaian? Contohnya nih, misalnya adik-adik sekolah minggu ketika bermain-main, berlari-lari, ada salah satu temannya yang tersandung batu dan terjatuh. Aduh. Nah, ketika melihat temannya terjatuh, apa yang adik-adik sekolah minggu lakukan? Apakah adik-adik sekolah minggu di rumah mengejek? Kasihan dulu, jatuh, hahaha, ditertawai temannya seperti itu? Atau adik-adik sekolah minggu langsung menghampiri temannya yang terjatuh dan menolong, membantu berdiri. Ayo, adik-adik sekolah minggu melakukan yang mana? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu di rumah melakukan yang katanya menertawakan temannya yang jatuh, itu sikap yang salah ya. Jangan lagi diulangi. Sikap yang benar, sikap yang baik itu adalah memberi perhatian dengan cara melihat teman yang jatuh tadi dan membantunya berdiri. Jangan dicuekin, jangan diabaikan, jangan tertawakan. Ya, oke. Jadi sikap pertama yang diteladani dari Petrus itu adalah memberi perhatian. Kak Kori mau mulai sekarang adik-adik sekolah minggu, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, adik-adik sekolah minggu dengan cepat, dengan sikap yang tulus dan ikhlas memberi perhatian. Oke? Oke sekali. Oke? Jadi tadi ada sikap. 3 sikap. Kak Kori sudah kasih tahu 1 sikap yang harus diteladani dari sikap Petrus dan Yohanes. Kak Kori mau kasih petunjuk untuk sikap yang kedua. Nah,
waktu orang lumpuh tadi minta sedekah sama Petrus dan Yohanes, apakah Petrus dan Yohanes memberikan uang sama orang lumpuh tadi? Kak Kori bertanya nih sama adik sekolah minggu di rumah, apakah Petrus memberikan uang kepada orang lumpuh tadi? Kalau adik-adik sekolah minggu mendengarkan Kak Kori dan baca firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu pasti tahu Petrus dan Yohanes tidak memberikan uang emas ataupun perak kepada orang lumpuh tadi. Jadi apa yang diberikan Petrus sama orang lumpuh tadi? Apa yang diberikan? Mujizat kesembuhan yang diberikan. Benar sekali adik-adik sekolah minggu. Jadi berdasarkan petunjuk yang Kak Kori kasih sama adik-adik sekolah minggu, sikap kedua yang perlu diteladani itu apa? Memberi bantuan sesuai dengan kemampuan atau kekuatan kita. Sudah? Tadi yang pertama itu sikap yang diteladani memberi perhatian. Yang kedua itu adalah memberi bantuan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Paham ya? Jadi adik-adik sekolah minggu, segala sesuatu kalau kita memberikan bantuan itu tidak harus berupa barang, tidak harus berupa material, tidak harus berupa uang. Ya, apa yang adik-adik sekolah minggu punya, adik-adik sekolah minggu mau berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, asalkan adik-adik sekolah minggu memberikan dengan tulus dan ikhlas, pasti diberkati Tuhan, ya. Jadi tidak harus memberikan uang, tidak harus memberikan barang. Terus Kak Kori kalau tidak kasih uang, tidak kasih barang, kita bisa kasih apa sama orang yang membutuhkan bantuan? Nah, salah satu yang bisa kamu berikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan bantuan adalah doa. Ya kan? Tidak harus memberikan barang. Adik-adik sekolah minggu di rumah, kalau ingin membantu orang lain yang membutuhkan bantuan tetapi tidak punya uang ataupun barang, adik-adik sekolah minggu bisa mendoakan orang tersebut. Misalnya ya, adik-adik sekolah minggu punya teman yang sakit. Sudah? Nah, ketika berkunjung ke tempat temannya yang sakit, adik-adik sekolah minggu bisa mendoakan temannya yang sakit tadi, ya kan? Atau mendoakan dari rumah. Tuhan Yesus, doanya seperti ini. Saya punya teman yang sakit, kiranya namanya siapa disebutkan, didoakan dan minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan teman adik-adik sekolah minggu. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu mau memberikan bantuan, itu tidak harus berupa barang. Adik-adik sekolah minggu bisa memberikan apa yang adik-adik sekolah minggu punya di rumah, sesuai dengan kemampuan adik-adik sekolah minggu. Salah satunya bisa memberikan doa. Ya kan? Setuju ya sama sikap kedua yang diteladani dari Petrus? Jadi tadi Kak Kori sudah kasih dua sikap yang diteladani. Yang pertama itu sikap memberi perhatian. Yang kedua memberi bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya Kak Kori mau kasih tahu nih sikap ketiga yang bisa diteladani dari Petrus. Kak Kori mau tanya, waktu tadi orang lumpuh tadi itu, sesudah Petrus berbicara, berjalanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kak Kori mau nanya, orang lumpuh tadi dibiarkan saja nggak? Apakah Petrus mengulurkan tangannya dan membantu orang lumpuh tadi berdiri? Dibantu tidak? Apakah Petrus membantu orang lumpuh tadi berdiri? Dibantu apa tidak? Ayo coba ingat-ingat, tadi Kak Kori udah cerita
Adik-adik sekolah minggu yang bisa baca sudah baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Apakah Petrus membantu orang lumpuh tadi untuk berdiri pertama kalinya? Dibantu. Di ayat 7 tertulis, lalu ia ini siapa? Petrus. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu maksudnya orang lumpuh dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang lumpuh tadi, dan dia langsung melonjak berdiri, melompat dan berjalan jalan. Nah, berdasarkan kisah ini, sikap ketiga yang bisa kita teladani dari Petrus itu adalah mendampingi orang yang membutuhkan sampai mereka menyelesaikan masalah mereka. Artinya gini adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya jumpa sama temannya yang ada masalah, adik-adik sekolah minggu tadi yang pertama bisa memberikan perhatian, yang kedua bisa memberikan bantuan berupa doa, yang ketiga bisa mendampingi. Mendampingi ini artinya selalu memberikan semangat, memberikan support, memberikan dukungan buat teman-teman adik sekolah minggu yang lagi ada masalah. Contohnya tadi yang sakit, adik-adik sekolah minggu punya teman yang sakit. Nah, adik-adik sekolah minggu bisa memberikan dampingan dengan cara memberikan semangat. Ayo Ani, kamu semangat sembuhnya. Rajin makan obat, rajin makan, ya kan? Jangan malas makan, seperti itu. Memberikan pendampingan atau mendampingi sampai mereka, teman-teman adik sekolah minggu yang mempunyai masalah tadi, menyelesaikan masalahnya, itu bisa dengan cara memberikan semangat. Kalau Petrus tadi mengulurkan tangan kanannya untuk membantu orang lumpuh tadi berdiri, adik-adik sekolah minggu yang di rumah bisa dengan memberikan semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat. Seperti itu ya. Oke? Jadi hari ini firman Tuhan adalah tentang belajar dari Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. 3 sikap yang diteladani dari Petrus tadi. Yang pertama apa? Memberi. Yang pertama apa? Memberi perhatian. Yang kedua apa? Memberi bantuan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan adik-adik sekolah minggu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa adik-adik sekolah minggu? Mendampingi orang lain yang membutuhkan bantuan. Oke? Penerapannya kayak mana Kak Kori? Bagaimana menerapkan sikap yang perlu diteladani dari Petrus dalam kehidupan sehari-hari Kak Kori? Loh, tadi kan Kak Kori sudah kasih tahu, misalnya memberi perhatian. Kalau ada teman-teman adik sekolah minggu yang sedang jatuh, itu langsung ditolong, langsung dibantu. Sudah, jangan dicuekin, jangan diketawain, itu tindakan yang salah. Yang kedua, memberikan bantuan sesuai kemampuan kita bisa dengan cara mendoakan teman-teman kita yang lain, mendoakan orang-orang yang lagi punya masalah. Yang ketiga, mendampingi. Nah, mendampingi orang yang membutuhkan bantuan bisa dengan cara memberikan semangat. Sudah, kalau tidak dengan memberikan pelukan, atau dengan menepuk-nepuk bahunya, ya kan? Banyak tindakan-tindakan kecil yang kita kira tidak berharga,
Tetapi sebenarnya tindakan kecil tadi itu berharga di mata Tuhan. Tindakan sederhana yang adik-adik sekolah minggu bisa lakukan untuk membantu orang lain itu adalah sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Seperti itu ya adik-adik sekolah minggu. Oke? Jadi Kak Kori mau setelah kita dengar firman ini, baik adik-adik sekolah minggu di rumah, Kak Kori juga lah ya, masuk dong Kak Kori, bisa menjadi sumber bantuan bagi orang lain. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, belum bisa menghasilkan uang, masih minta uang jajan dari orang tua, belum punya penghasilan, nggak ada tenaga. Tetapi walaupun adik-adik sekolah minggu yang di rumah hanya bisa melakukan hal-hal yang sederhana untuk membantu orang lain, hal itu adalah hal yang berharga bagi Tuhan. Oke ya, itu tandanya adik-adik sekolah minggu yang di rumah kalau mau peduli dengan orang lain yang membutuhkan bantuan, adik-adik sekolah minggu di rumah mempunyai kasih, menerapkan kasih yang sudah kita pelajari, yang buah-buah roh itu ada 9 itu kan, menerapkan kasih, iya kan, kepada orang lain. Itulah tanda adik-adik sekolah minggu adalah orang-orang percaya yang sejati, orang-orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melaksanakan perintah Tuhan dengan semangat. Untuk apa Kak Kori? Kenapa kita harus kasih bantuan sama orang lain? Kenapa kita harus mendoakan orang? Abaikan aja hidup kita saja udah susah, masa kita bantu orang lain? Nah, tidak boleh seperti itu berpikir ya. Tidak boleh berpikiran egois. Harus menunjukkan sikap kasih. Sikap yang egois hanya mementingkan diri sendiri itu adalah sikap dari si jahat. Sikap yang gak perlu ditiru, itu sikap yang salah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membagikan berkat kepada orang lain yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Percayalah adik-adik sekolah minggu yang di rumah pasti mendapatkan berkat yang lebih banyak lagi, berkat yang lebih melimpah lagi sebagai gantinya. Tidak salahkah adik sekolah minggu bisa mendoakan orang lain? Ya kan, tidak ada yang rugi. Tetapi Tuhan Yesus senang jika adik-adik sekolah minggu di rumah menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Kalau adik-adik sekolah minggu taat dan takut akan Tuhan, pasti diberkati lebih dahsyat lagi sama Tuhan Yesus kan? Oke? Ya, hari ini begitulah firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Ada 3 sikap yang harus kita teladani. Pertama, kita harus memberi perhatian. Kedua, memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah mendampingi teman kita yang membutuhkan bantuan. Jangan ditinggalin, jangan dibiarin, jangan dicuekin, tapi peduli kepada orang lain. Semua yang adik-adik sekolah minggu lakukan tidak akan sia-sia, dan pasti ada upah yang besar diberikan oleh Bapa di surga. Sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu di rumah bisa ditutup Alkitabnya, Kak Kori tutup Alkitabnya, dan kita mau berdoa. Kita mau berdoa ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus.
Saat ini Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa yang tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 Bapa, di mana kami harus belajar memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Kami anak-anak sekolah minggu mau bisa Bapa memberikan perhatian, membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kami, dan mendampingi mereka yang membutuhkan bantuan kami. Kami mau jadi berkat bagi orang lain Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang mengajari kami Bapa bagaimana kami harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan firman yang Kau kehendaki Bapa. Ajari kami Yesus, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, untuk setia dan taat melaksanakan firman-Mu Bapa. Hari ini Bapa, kami juga berdoa buat para pelayan-Mu yang melayani ibadah sekolah minggu, pemain musik, WL, dan juga yang memberikan firman Tuhan, serta kameramen Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan. Biarlah karunia-Mu Bapa melimpah-melimpah atas hidup mereka. Kak Kori juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah melaksanakan ibadah online Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa, Tuhan yang memberkati sekolah mereka Bapa, bahkan Tuhan yang mencukupi kebutuhan mereka. Juga berkati kedua orang tua mereka Bapa, berikan kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang melimpah. Kiranya Bapa, apa yang kami dengarkan hari ini, firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati Bapa seminggu ini kegiatan kami, dimanapun kami melangkah, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat, sakit, sedih, takut, stres? Jangan ya. Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu bisa tetap semangat, bisa tetap antusias mendengarkan firman Tuhan walaupun ibadahnya dari rumah, ya kan? Tetap semangat, tetap setia, jangan bermalas-malasan mendengarkan ataupun beribadah sekolah minggu. Ya, hari ini Kak Kori akan memberikan pengumuman untuk minggu depan. Ibadah sekolah minggu kita masih dilaksanakan secara online. Oke ya, adik-adik sekolah minggu bisa meminta bantuan orang tua untuk membuka YouTube channel kita Bethlehem Tapga untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ketika melaksanakan ibadah sekolah minggu harus yang rapi. Udah rapi, udah bersih seperti mau ke gereja. Cuman lokasinya dibuat di rumah. Ya. Adik-adik sekolah minggu harus semangat ibadahnya walaupun dari rumah. Dan jangan lupa tetap berdoa supaya Indonesia bisa lebih maju lagi, lebih sehat lagi, dan bisa nanti di kedepannya adik-adik sekolah minggu bersama-sama lagi kita untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu di gereja. Sekian pengumuman dan sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu di rumah.